Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 TKP, kita lanjut ya untuk membahas koreksian dari tugas yang kemarin. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat soalnya dulu ya untuk membahas satu-satu. Oke, di sini adalah Dinas Kabupaten Berkarya mengadakan rapat di Hotel Semar dalam rangka pengambilan kebijakan yang diikuti oleh 60 orang peserta, 5 orang panitia. Kemudian rapat tersebut dilaksanakan dalam ruang rapat model teater. Panitia memilih paket rapat 67 orang ya. Biayanya sebesar 150.000 per orang termasuk PA dan narasumber. Berarti 60 ditambah 5 ditambah 2 berarti 67, benar ya. Kemudian setiap orang mendapatkan fasilitas makanan ringan, jaminan kebersihan dan keamanan. Rapat berlangsung dari jam 8 sampai 15. Tarif PA adalah 250, kemudian seorang narasumber 200.000 per jam. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat di Excel-nya. Berarti di sini paket rapat 67 orang, biayanya 150. Kemudian narasumbernya kok bisa 6 jam, Bu? Kita lihat di soal jam 8 sampai jam 3 sore. Berarti kita itu mulai dari jam 9 tuh udah masuk 1 jam ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia harusnya 7 jam. Karena dipotong buat istirahat 1 jam, berarti dikurangin 1. Hasilnya adalah 6 jam. 6 jam dikali 200.000. Kemudian PA-nya satu orang 250. Nah, di sini kan PA harganya 250, nggak ada hitungan per jamnya ya. Berarti dia tetap mau 6. Dia ini borongan sistemnya, mau 3 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam atau 8 jam full pun dia harganya 250.000. Nah, kalau narasumber dia ada kata kuncinya di sini adalah per jam. Nah, kalau per jam berarti hitungannya ya dikalikan berapa jam seperti itu. Nah, kita lanjut di sini. Nah, untuk membuat laporan yang bagus, kalian harus jangan lupa dikasih judulnya. Misalkan kalian kan kalau Excel mentahnya begini nulisnya. Nah, kalian rapikan ke tengah. Tengahnya itu antara sudut tabel kiri dan sudut kanan tabel yang sudut bagian kanan tabel maksudnya. Nah, berarti A sampai F kan? Kita blok A sampai F, kemudian kita margin cell. Nah, di sini udah di tengah-tengah ya. Kemudian di sini kita tambahin periode 31 Januari. Nah, misalkan rapat ini diselenggarakannya misalkan tanggal 3 Januari. Nah, di Januari itu kan tanggal terakhirnya 31. Nah, misalkan cuma dalam satu bulan itu diadakan cuma satu doang, kalian tulis tanggal paling akhirnya aja 31 Januari 2020. Tapi kalau misalkan rapat itu kamu mau buat, kan ini laporannya per bulan ya, kalau kamu mau buat per rapat, misalkan dalam Januari dia ada 3 rapat, boleh kamu sesuaiin tanggal rapatnya, misalkan rapatnya 3 Januari, bisa kamu tulis 3 Januari. Nah, ini kan Ibu lebih ke rekapitulasi dalam 1 bulan ya, jadi Ibu ambilnya tanggal paling akhir dari bulan Januari, yaitu tanggal 31. Nah, kemudian jangan lupa untuk penulisan subjudul dia di tengah juga, angka di tengah. Kemudian kalau huruf dia rata kiri, kemudian kalau untuk nominal atau angka begini dia rata kanan. Nah, buat kalian yang saya lihat kemarin hasil latihannya masih tulis manual ya. Sebenarnya sayang banget, kalian kan di OTKP ya. OTKP nanti kalau di dunia kerja tuh kalian harus jago di Excel sama Office-nya. Jadi kalau bisa, kalau udah masuk Excel tuh ya diterapin rumusnya. Saya ajarkan rumusnya cuma sedikit aja ya, nggak semuanya saya jelasin. Karena masih penjumlahan dan perkalian masih gampang. Caranya adalah kita tulis rumus sama dengan, kemudian kita klik bagian angka yang mau dikalikan. Di sini kan ada kolom C baris 6. Kamu tulis C6 diketik manual. Atau kalau kamu malas ngetik, kamu klik aja bagian data yang mau dikalikan. Kemudian, nah, kamu bisa lihat di bagian nih kotak rumus di sini C6. Nah, kemudian dikali itu tandanya bintang.
kemudian dikali biayanya berapa, F6, kolom bukan F6 ya, E6, kolom E baris 6. Atau kalau kamu malas nulis, klik aja di bagian data yang mau kamu kalikan, kemudian enter. Nah, ini hasilnya 10.050.000. Nah, hasil ke bawah ini nggak perlu kamu tulis manual ulang seperti tadi, cukup ditarik aja. Jadi kursor ini ya, kayak kursor kotak obat ini, kamu deketin di bagian ujung. Nah, sampai tanda plus gini di bagian ujung kolom ini ya. Kemudian kamu tekan atau klik kiri, kemudian seret atau tarik ke bawah, lepaskan. Nah, otomatis ke bawah ini akan otomatis rumusnya itu ngeling dari atas ke bawah itu sama. Kita lihat nih ya, 1.200.000. Dia C7 kali E7. C7 ya, C7 kali E7. Begitu juga bawahnya. C8 kali E8, ya kan otomatis kan. Selama kolom yang atas sampai bawah itu dia perkalian semua, jadi bisa ditarik. Nah, kemudian untuk jumlah anggarannya, kamu bisa pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian klik F6 atau datanya aja kalau malas nulis, kemudian titik 2, kemudian bisa kamu tarik, tekan klik kiri, kemudian tarik ke bawah, atau kamu bisa klik data yang paling bawah mau ditambahkan. Otomatis data nomor 1, 2, 3 langsung ditambahkan semua kan. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 11.500.000. Nah, saya harapkan kalian nanti bisa menggunakan rumus ini ya, jadi lebih cepat dibandingkan kalian tulis manual. Nah, kemudian buat kalian kalau menulis RP ini caranya sangat gampang ya. Ini misalkan kalian masih menggunakan Excel yang awal-awal ya, kan dia nggak ada RP nih, seperti ini. Caranya adalah kamu blok data yang mau kamu tulis RP, kemudian pilih alignment, kemudian pilih number, pilih bagian akunting, ini tetap dinolkan, simbolnya kamu cari satu-satu di bawah ini sampai ketemu RP. Nah, kemudian oke. Nah, di sini otomatis akan berubah menjadi RP semua. Nah, sekian dulu ya untuk koreksiannya. Nah, tugas selanjutnya adalah kalian melanjutkan tugas kelompok yang kemarin yang ada 7 macam ini. Ya, karena kemarin di jadwal agenda pimpinan kan kalian disuruh milih salah satu dari rapat internal yang kalian buat ya. Berarti kita rapatnya diadakan di kantor kita sendiri. Nah, otomatis kalian harus buat anggaran. Anggarannya seperti apa, Bu? Sama seperti ini. Jadi kalian kembangkan kasus sendiri. Apa aja sih yang dibutuhin gitu. Nah, di sini misalkan anggaran makanan ringan. Ini kalian patokannya adalah sesuai daftar hadirnya. Misalkan di sini ada 5 orang ya, karena di dalam kelompok kalian kan ada 5 anak. Berarti kan 5 orang peserta. Nah, berarti misalkan makanan ringannya 5. Kamu tambahin misalkan jasa kebersihan, jasa keamanan, kemudian pembawa acara, narasumber. Kemudian misalkan ada panitia 3, totalnya adalah 13. Berarti kamu tulis 13. Makanan ringan, makanan siang, dan sebagainya, atau beli paketan seperti tadi boleh. Nah, berarti kamu kalau menentukan jumlah makanan itu harus sesuai distribusinya itu buat berapa orang. Jangan sampai sisa terlalu banyak dan jangan sampai kurang juga, malu-maluin ya. Kemudian tarif narasumbernya berapa, PA-nya berapa. Nah, kemudian misalkan di sini ada alat tulis laptop LCD, ini maksudnya adalah jika di kantor kamu ini nggak ada ini gitu loh, dan perlu mengadakan pengadaan barang baru. Kalau kamu mau beli alat tulis, ya boleh dimasukkan di sini, atau laptop baru boleh ditulis di sini, LCD boleh, speaker dekorasi. Nah, ini kalau speaker dekorasi ini boleh kalau nggak ada, atau nyewa boleh. Nah, kalau misalkan sudah ada, jangan ditulis di anggaran loh ya, kalau sudah ada. Jika belum ada peralatannya, boleh ditulis di dalam anggaran. Jadi di anggaran itu ditulis
jika peralatan itu benar-benar baru atau kita sewa. Tapi jika kita udah punya, nggak perlu dianggarkan. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya untuk kayak alat tulis, LCD, speaker, dekorasi ini sebenarnya kalau kita rapatnya eksternal atau di gedung atau di ballroom hotel atau di meeting room di tempat lain, sebenarnya itu udah fasilitas ya dari hotel. Jadi kita nggak perlu mikir dekorasi, speaker, LCD, dan sebagainya. Semua udah ada. Jadi kita cuma bawa orang sama laptop aja udah cukup. Semua udah diatur sama pihak hotel. Nah, karena kasus kita di internal atau office, otomatis kita, seorang sekretaris harus menata ini semua. Dia harus bisa merangkap jadi IO-nya. Nah, jangan lupa juga ya untuk penganggaran ini kamu mengadopsinya atau berpatokan pada ini daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Nah, ini kamu harus merujuk pada ini. Tetapi juga harus dipilah-pilah juga mana yang harus beli baru, mana yang enggak. Kalau memang tidak membeli baru, ya berarti jangan dimasukkan ke dalam anggaran. Tapi kalau mau beli baru, baru dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, ini aja sih yang Ibu mau terangin ya. Silahkan kalian mengerjakan waktunya 2 hari dari sekarang. Nanti kalau ini udah selesai, nanti kalian praktek untuk rapat online langsung. Jadi masih nanti sih. Jadi ini dulu aja. Langsung kirim file ke Ibu dalam bentuk Excel, nanti saya langsung nilai. Oke ya, sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga bisa menjadi wacana kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.